Cuman gue nggak tahu itu bacaannya seperti apa. Kemudian juga mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan, entah itu puasa atau apa gitu. Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bahas berita yang lagi viral juga. Dan ini baru banget kejadian sekitar 2 hari yang lalu, tepatnya pada saat perlombaan MotoGP yang dilakukan di Mandalika di NTB. Dan ini ada satu momen yang benar-benar bikin seluruh mata tertuju pada dia. Jadi pada saat pagelaran di Mandalika itu ada terjadi suatu momen, yaitu hujan deras yang mana itu mengganggu kelancaran kegiatan perlombaan MotoGP itu ya. Namun ketika terjadinya hujan, baru muncullah ada seseorang atau sesosok orang yang memiliki kemampuan untuk menjinakkan hujan, ataupun biasa kita sebut dengan pawang hujan. Nah mungkin di sini sebagian dari teman-teman mungkin masih ada yang masih bingung, ini sebenarnya pawang hujan itu sebenarnya benar ada atau enggak. Dan ini apakah hanya gimmick atau memang ada orang yang mempunyai kemampuan supernatural seperti itu? Apakah pawang hujan ini cuma ada di Indonesia ataupun di negara lain juga ada? Nah, ini akan kita bahas sekarang. Jadi kegiatan MotoGP yang dilaksanakan di Mandalika hari Minggu kemarin itu diikuti oleh banyak sekali pembalap dari berbagai negara, dari Eropa, dari Amerika, dan juga dari Asia tentunya. Dan ini merupakan salah satu event internasional yang lumayan bergengsi banget, karena memang ini event resmi dari MotoGP internasional. Dan setelah pembangunannya yang menelan angka lebih dari 2 triliun dan dibangun dalam beberapa tahun terakhir ini, dan kegiatan MotoGP ini adalah perhelatan pertama atau istilahnya pecah telur lah untuk menggunakan sirkuit Mandalika ini. Dan sirkuit Mandalika ini memang banyak sekali dipuji oleh fans MotoGP internasional ataupun juga dari pengamat olahraga dan lain sebagainya, mengatakan bahwa ini adalah salah satu sirkuit yang tercantik di dunia. Karena memang sirkuit Mandalika ini terletak di sebuah pulau yang itu dekat banget dengan pantai yang landai dan pasir putih, dimana banyak orang yang mengatakan bahwa si para peserta MotoGP ini jadi mereka liburan tapi berkedok bertanding gitu ya. Jadi itu sebenarnya kayak ungkapan lah ya, bahwa sebenarnya lokasi Mandalika ini benar-benar menjanjikan banget, menjanjikan gak hanya untuk sirkuit balapan yang oke banget, tapi juga menikmati suasana dan keindahan alam yang ada di daerah tersebut. Nah sekarang balik lagi ke acara momen MotoGP-nya itu. Nah jadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 itu ada pihak dari MotoGP yang memberikan sedikit keluhan gitu kepada panitia di Mandalika, bahwa katanya sirkuitnya terlalu panas karena memang pada saat itu cuaca memang lagi trik-triknya, dan ini katanya akan mengganggu performa dari si pembalap itu, karena rata-rata pembalap itu kan mereka banyak yang dari Eropa ya, dan mungkin mereka belum terlalu bisa menyesuaikan diri dengan suhu panas yang ada di daerah tropis seperti Indonesia ini. Nah dari pihak Mandalikanya sendiri menanyakan kembali kepada pihak MotoGP, apakah mereka, yaitu si pihak MotoGP itu ingin sirkuit ini sedikit dingin gitu, apakah pengen sedikit diguyur dengan hujan, apakah hujannya itu hujan rintik-rintik atau hujan deras. Si pihak dari MotoGP ini merasa sedikit kebingungan, loh emang bisa kayak itu, karena yang mereka tahu seperti hujan, salju, dan hal-hal terkait dengan cuaca seperti itu adalah proses atau fenomena yang sangat natural ya, dan itu nggak bisa dimodifikasi atau disiasati. Tapi pihak Mandalika sendiri meyakinkan kembali kepada pihak MotoGP bahwa memang di Indonesia sendiri ini agak berbeda, karena memang di Indonesia ini selain adanya ilmu dan teknologi, orang Indonesia juga masih sangat percaya dan mempraktekkan kearifan-kearifan lokal seperti penggunaan pawang hujan ini. Nah kemudian di hari Minggunya pada saat kegiatan perlombaan yang mulai dilaksanakan, itu di pagi hari ada satu orang yang ditunjuk sebagai pawang hujan. Memang dia sudah berprofesi sebagai pawang hujan, nggak cuma di acara Mandalika ini tapi juga beberapa event yang besar lainnya. Nah ibu ini bernama Ibu Rara Isti Wulandari, dan ini adalah salah seorang warga dari Pulau Bali, dan memang selama ini memang sudah sering banget ditunjuk atau diminta untuk menjadi pawang hujan lah istilahnya. Mbak yang berprofesi sebagai pawang hujan ini sudah melakukan beberapa ritual sejak pagi yang dilaksanakan di sekitar sirkuit Mandalika, dan begini kira-kira cuplikannya pada saat melakukan ritual. Bisa digeser jam, bisa digeser ke laut, atau saya masih ngecek BMKG posisi yang butuh curah hujan, jadi dikirim ke sana.
Nah makanya saya sedikit ngobrol, saya akan sering handle HP karena lihat juga teknologi cuaca. Nah itu nanti saya akan belajar dengan tim modifikasi cuaca. Ya itu ya, jadi saling beriringan. Pasti, karena kan saya kearifan lokal, tradisional, otomatis harus melek teknologi. Jadi kita lihat sendiri ya, di situ ada penggunaan elemen-elemen budaya-budaya Indonesia seperti menggunakan bejana, kemudian ada yang berisi air di dalamnya, kemudian juga ada alat yang digunakan untuk kayak mengaduk air dan untuk menyiram-nyiram air kayak gitu. Dan itu juga ada unsur bunga-bungaan yang itu biasa banget kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, dan itu sudah banyak dipraktekkan di budaya-budaya tradisional Indonesia. Nah kemudian pada siang harinya, pada saat pembalap udah siap untuk melakukan pertandingan, tiba-tiba hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika, dan itu benar-benar tidak memungkinkan sekali untuk dilanjutkan pertandingan, sehingga pihak dari Mandalika kembali meminta kepada si pawang hujan ini untuk melaksanakan semacam ya doa-doa atau ritual-ritual kayak gitu untuk menghentikan hujannya. Nah ritual yang dilakukan juga agak berbeda daripada ritual yang dilakukan tadi ya di video yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang pagi tadi dilakukan di pinggir dari sirkuit Mandalika itu, tapi pada saat hujan ini sangat derasnya, si pawang hujan ini datang langsung ke jalanan sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk menghentikan hujan tersebut. Nah, aksi ini banyak mendapat kritikan dari warga Indonesia ya, karena menganggap ini terlalu berlebihan kalau misalnya hal-hal yang berbau mistik seperti ini dibawa ke dalam event internasional seperti ini. Tapi juga tidak sedikit orang Indonesia yang mengapresiasi bahwa ini adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang sebenarnya oke-oke aja kalau misalnya kita tampilkan di event besar seperti MotoGP ini. Dan memang berita ini pun sampai diupload di dalam medsosnya MotoGP internasional yang udah centang biru tentunya. Di situ tertulis bahwa The Master kayak gitu. Jadi sambil menampilkan foto dari pawang hujan Indonesia yang sedang melaksanakan tugasnya. Dan ternyata di postingan berikutnya pihak MotoGP juga menyatakan bahwa ternyata ini berhasil kayak gitu, dan hujannya tiba-tiba berhenti kayak gitu. Dan ini benar-benar cukup banyak mendapat apresiasi, dan tidak hanya dari orang Indonesia tapi juga dari penonton MotoGP dari luar negeri kayak gitu. Nah jadi beberapa pengamat dan sebagian warganet menyatakan bahwa memang penggunaan pawang hujan ini adalah salah satu gimmick marketing untuk menaikkan pamor dari sirkuit Mandalika ini di mata internasional ya, karena memang ini suatu keunikan yang membuat orang-orang luar itu menjadi tertarik dan pengen tahu sebenarnya sirkuit Mandalika ini ternyata punya sesuatu yang unik loh dibandingkan sirkuit-sirkuit yang lain gitu. Jadi mungkin sirkuit itu banyak banget, di Malaysia ada, kemudian di Jepang ada, di Eropa ada, di Amerika ada, tapi yang memiliki pawang hujan dan itu terekspos dengan sangat jelas itu mungkin cuma ada di Mandalika kayak gitu ya. Jadi ini mungkin dianggap oleh sebagian orang bahwa ini hanya gimmick marketing, yang kemudian ditambahkan juga dari wawancara dengan BMKG. Nah BMKG juga mengatakan bahwa proses berhentinya hujan itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses yang dilakukan oleh pawang hujan ini, karena BMKG juga sudah membuat suatu prediksi secara rinci bahwa dari jam sekian sampai sekian itu memang terjadi hujan deras, dan ketika hujannya berhenti itu memang karena siklusnya memang sudah harus berhenti gitu. Jadi memang nggak ada kaitannya dengan proses pelaksanaan pawang hujan itu. Nah itu pendapat yang pertama ya. Nah pendapat yang kedua adalah pawang hujan itu sebenarnya memang ada, dan kemampuan untuk mengendalikan cuaca itu memang ada di Indonesia. Termasuk gue sendiri sejujurnya juga percaya dengan keberadaan pawang hujan ini, karena memang pawang hujan ini tidak hanya ada pada saat kegiatan di Mandalika ini, tapi udah lama banget itu dipraktikkan di Indonesia. Gue ingat waktu itu ada keluarga gue yang waktu itu memang ada melaksanakan kegiatan pernikahannya dilaksanakan di rumah, dan meskipun memang dilaksanakan di rumah, tapi kalau misalnya terjadi hujan itu tentu akan mengganggu kelancaran dari acara pernikahan itu. Dan setahu gue memang di keluarga gue tersebut juga pernah meminta bantuan pawang hujan bagaimana supaya di hari tersebut tidak terjadi hujan sama sekali, jadi kondisinya cerah. Dan memang ternyata benar pada saat kegiatan pernikahan tersebut tidak ada hujan sama sekali. Dan kegiatan pawang hujan ini ternyata juga tidak
seragam ya di berbagai daerah gitu. Ada yang prakteknya seperti yang dilakukan oleh Mbak Rara tadi. Sementara di tempat gua di daerah Sumatera yang notabene itu jauh banget dari kebudayaan Jawa, itu punya praktek yang berbeda lagi. Jadi prakteknya yang gua tahu itu dia menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran kayak gitu ya. Cuman gua nggak tahu itu bacaannya seperti apa. Kemudian juga mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan, entah itu puasa atau apa gitu. Nah, kira-kira di daerah kalian untuk praktek pawang hujan ini kira-kira bentuknya seperti apa? Kalian komen di kolom komentar ya. Nah, selain Indonesia, ternyata juga ada beberapa negara yang memiliki tradisi pawang hujan seperti yang biasa kita lihat di Indonesia ya. Dan beberapa negara tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah negara Jepang ya. Jadi negara Jepang ini meskipun kita tahu mereka sangat high tech banget dan pastinya mereka sangat menjunjung hal-hal yang berbau dengan logika, kemudian berbau dengan ilmu pengetahuan, tapi ternyata mereka juga masih mengenai suatu kepercayaan yang kita bilang sedikit mistis kayak gitu ya. Jadi di Jepang itu ada satu kepercayaan menggantung sebuah boneka di depan rumah yang bertujuan untuk menghalau hujan yang akan datang di hari tersebut. Nah, boneka tersebut namanya Toru Bozu. Bentuknya mungkin kalian udah pernah lihat ya. Jadi bentuknya itu seperti orang memakai mukena ya. Jadi di bagian kepala itu diisi dengan kain, kemudian ditutup dengan selembar tisu yang mungkin agak besar ya, tisu warna putih. Kemudian di bagian kepala itu diikat, kemudian digantung di depan rumah. Nah, di bagian kepala itu tentunya dikasih kayak penanda mata, kemudian hidung dan mulutnya. Jadi seperti boneka hujan yang pernah kalian lihat. Jadi ya, tradisi itu udah lama banget dari ribuan tahun yang lalu, dan itu digunakan oleh orang Jepang ketika mereka ingin di hari tersebut tidak turun hujan sama sekali. Nah, negara berikutnya yang juga memiliki pawang hujan yaitu di Thailand ya. Jadi di Thailand itu ada pawang hujannya juga seperti di Indonesia. Cuman bedanya kalau misalnya di Indonesia, misalnya kalau misalnya kita lihat di Mandalika kemarin, pawang hujannya menggunakan satu bejana terbuat dari perak, kemudian mengibas-ngibaskan air menggunakan sebuah alat yang terbuat dari lidi kayak gitu ya. Tapi di Thailand dia menggunakan serai yang biasa dipakai untuk makan, untuk masak itu. Nah, jadi serai ini dipakai untuk menyiram-nyiramkan air di sekeliling tempat yang mereka ingin di hari tersebut tidak terjadi hujan. Nah, di negara berikutnya yaitu India, itu ada satu festival namanya Festival Varuna Yajna, yaitu festival panen kayak gitu. Nah, jadi festival ini orang-orang Hindu yang ada di India itu mereka melakukan semacam ritual untuk memanggil hujan agar hujan itu turun dan proses bercocok tanam mereka bisa dilaksanakan secara baik. Karena memang kita tahu kalau misalnya bercocok tanam dan kekurangan air itu mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Nah, di dalam proses pemujaan terhadap dewa air di dalam festival Varuna Yajna ini, jadi mereka akan membenamkan dirinya ke dalam tong. Jadi mereka bakal mandi gitu ke dalam sebuah tong yang sudah berisi air besar. Jadi mereka membenamkan diri di situ selama beberapa waktu, dan itu diyakini akan dapat mendatangkan hujan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, kemudian juga ada di negara Brazil. Nah, ini lumayan unik ya. Jadi ada suatu pegelaran festival fashion gitu ya yang digawangi oleh salah satu rumah mode terkenal yaitu Louis Vuitton. Jadi sekitar tahun 2018 Louis Vuitton ini melakukan pagelaran fashion show di daerah Brazil, tepatnya di kota Rio de Janeiro, dan pihak dari Louis Vuitton ini mendatangkan pawang hujan dari Brazil untuk menahan hujan agar tidak mengganggu acara fashion show tersebut. Karena memang di tahun 2018 itu fashion show-nya dilakukan di luar ruangan kayak itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya terjadi hujan, tentu para model-modelnya tidak akan bisa memperagakan pakaian-pakaian yang sudah mereka rancang dari jauh-jauh hari. Dan negara terakhir yang kita tahu negara paling maju, negara adidaya, yaitu Amerika Serikat yang punya teknologi dan mungkin kecanggihannya yang paling tinggi lah di dunia kan. Ternyata mereka juga masih memanfaatkan jasa pawang hujan untuk menahan hujan di event-event tertentu. Amerika Serikat ini pernah menggunakan pawang hujan di Festival Ibero. Jadi Festival Ibero itu kayak festival seni kayak gitu ya. Jadi mereka menampilkan tari-tarian, nyanyi-nyanyian kayak gitu kan. Dan itu dilakukan di outdoor atau di luar ruangan. Dan mereka pasti tidak ingin acaranya ini menjadi kacau kalau tiba-tiba ternyata terjadi hujan atau turun hujan lebat kayak gitu. Dan pihak panitia dari Festival Ibero ini mendatangkan pawang hujan dari daerah Kolombia. Jadi diketahui pawang hujan yang dipilih ini adalah seorang petani kopi yang dia juga berprofesi sebagai pawang hujan yang lumayan terkenal banget di Kolombia sana, dan itu diminta oleh pihak
Festival Ibero ini untuk menahan hujan agar tidak mengganggu kelancaran acara Festival Ibero di Amerika Serikat tersebut. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi itu, teman-teman sebenarnya lebih percaya yang mana sih? Apakah pawang hujan itu sebenarnya cuma gimmick, atau pawang hujan itu benar-benar ada dan benar-benar eksis di dunia nyata seperti Indonesia ini? Nah, pendapat teman-teman langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin sekian dulu dari gua. Kalau misalnya teman-teman ada komen, pertanyaan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe dan lain-lainnya. Dan see you next time. Have a good day. Bye-bye.